Shalom, puji Tuhan. Terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih pada Tuhan yang selalu menjawab dan memperhatikan doa-doa kita semua. Yang kedua, saya juga bersyukur dan berterima kasih pada Pak Fu serta sahabat-sahabat doa yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Sebelumnya perkenalkan saya Jim Syukur. Saya tinggal di Batam, saya juga belum lama di Batam, baru 15 tahun saudara. Sering banyak orang bilang tentang Batam saudara. Singkatan dari Batam, kalau orang dunia bilang kata, bila ada tiba Anda menyesal. Tetapi lain bagi orang percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Batam bagi Allah tidak ada mustahil. Nah itulah yang saya pegang saudara pada saat saya menginjak kota Batam ini. Ini kota Batam, kalau saya boleh cerita sedikit Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kota yang ke-8 yang saya injak bersama-sama dengan keluarga di dalam pelayanan saya. Saya udah keliling ke Jawa Barat, Jakarta, sampai ke Australia juga saya dengan keluarga. Kalau saya boleh cerita juga anak saya yang kedua SD-nya aja 4 sekolah saudara. Bukan karena bodoh, bukan. Karena dia ikut papanya keliling untuk pelayanan. Nah puji Tuhan, singkat cerita, nah pada saat itu saya sekarang ini saya bergabung di GBO of Grace. Saya melayani di sana. Belum lama saudaraku. Memang saya bersyukur dengan Tuhan. Saya tahu sebetulnya panggilan saya bukan gembala, tapi panggilan saya rasul. Jadi buka, terus saya berikan pada orang lain selama ini, saudara. Saya udah buka juga di Bandung, di Jakarta, dan juga sempat saya juga bantu di Australia juga. Ya puji nama Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya juga berangkat juga untuk ke pulau-pulau untuk penginjilan. Nah, saya pikir itu aja. Nah, sekarang ini saya menggembalakan belum banyak saudara. Seperti hanya Daud, cuma menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Begitu juga saya, saudara. Saat sekarang ini, saya cuma menggembalakan tinggal satu keluarga, saudara. Karena pandemi ini, saudara. Dan saya bersyukur dengan Tuhan. Tapi melalui satu keluarga ini, saya tidak pernah mundur daripada panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tetap melayani sekalipun gereja kami kecil. Tetapi satu hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya teringat di dalam Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina sekalipun, engkau lakukan untuk aku. Setiap sebulan sekali kami bersama-sama dengan Ibu Isya, kami selalu melakukan pelayanan Lazarus, saudara. Kami turun ke jalan-jalan, kami bagikan nasi kotak kepada mereka. Tetapi satu hal yang kami lihat betul-betul, biarlah sekalipun kami gereja yang Tuhan percayakan gereja kecil, tapi kami percaya biar kami boleh menjadi dampak bagi dunia ini, khususnya sekitar kami Batam. Saya bersyukur dengan Tuhan karena saya pindah-pindah tempat. Yang terakhir saya di hotel. Singkat cerita pada saat pandemi, hotel itu sudah tidak mengizinkan lagi dan itu juga tidak diizinkan dari pemerintah, sehingga kami beribadah di rumah. Nah, pada saat itu saya bersyukur dan saya melihat memang ada keakraban kami dengan keluarga yang kami layani. Tapi singkat cerita, setelah itu saya juga bergumul dan berdoa, Tuhan, kemana lagi kami harus melangkah? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Batam ini tidak mudah saudara. Orang cuma melihat itu Batam, oh enak. Kalau misalnya kita mau ke Singapura, mesti lewat Batam, semuanya enak. Semua yang indah-indah aja yang diceritakan. Tapi sebetulnya saudara, Batam ini sungguh tidak selama pelayanan yang saya injak, kota yang ke-8 saya injak ini, semua yang paling berat itu Batam, saudara. Dan saya bersyukur bersama Tuhan, saya bisa melalui semuanya ini. Yang berikutnya, saya mau saksikan bahwa setelah itu saya mencari ruko untuk kami bisa beribadah. Pada saat itu saya di Batam ini juga tidak ada ruko yang murah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya bersyukur dengan Tuhan. Satu hal, saya bisa mendapatkan ruko baru, tapi mereka menyewakan harga yang cukup murah, saudara. Pas sudah gitu saya hubungi dengan developer dan developer tanya untuk apa Pak? Saya pakai untuk ibadah. Oh ya udah kalau gitu besok kita ketemu. Oke. Pas sudah singkat cerita saya dengan sahabat saya udah anggap saudara saya, Pak Supardi bersama-sama dengan saya bilang temenin saya Pak. Tapi biar saya ngomong di sana saya bilang Pak, saya udah tidak tawar lagi masalah untuk harga. Tetapi saya cuma minta keringanan. Keringanan dalam arti kata apa Pak? Saya bilang saya tidak mampu untuk bayar 1 tahun.
Karena saya tahu, saya bilang, kekuatan saya dan kemampuan saya. Saya bilang, kalau per 3 bulan bagaimana untuk sewanya? Ya nanti kami bicarakan lagi Pak. Akhirnya puji Tuhan, singkat cerita, mereka mengizinkan saya untuk per 4 bulan untuk sewa. Nah setelah itu saya pikir, udah enak begitu aja, tinggal masuk untuk ibadah. Enggak saudara, saya cukup kaget kalau di Batam ini, saudara beli atau sewa, itu mereka itu masih ada yang namanya mesti pasang lantai, terus mesti pasang AC juga, karena memang betul-betul panas sekali dalam ruangan itu. Terus semuanya kan saya bilang, aduh, kok makin banyak di pengeluaran. Tetapi saya percaya Tuhan yang sudah membuka, tidak satu pun yang bisa menutup. Dan kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satu pun yang bisa membuka. Jadi pada saat itu, saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bergumul dan bergumul. Akhirnya saya bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang, dari pelan-pelan saya berdoa dan berdoa. Saya seperti halnya dalam firman Tuhan dalam Yakobus katakan, kalau engkau mau duduk diam, engkau harus merencanakan sesuatu. Jadi saya duduk diam, saya bilang, Tuhan apa yang engkau mau untuk saya kerjakan? Tuhan bilang, coba lihat dulu, bikin partisi kalau mau pasang AC. Saya belajar dengan Tuhan. Singkat cerita, saya pas lihat di handphone saya, siapa yang bisa saya hubungin saya untuk discuss, saya untuk diskusi untuk ini masalah partisi ini. Akhirnya singkat cerita, saudara, sudah 5 tahun saya tinggalkan pekerjaan sekuler, saudara. Karena saya memang saya pindah dari Manado, saya udah katakan, saya bilang bahwa Tuhan kalau boleh saya seperti Paulus Tuhan. Saya seperti Paulus, saya mau bekerja. Saya betul tidak mengharapkan dari persembahan kasih atau apapun juga. Jadi saya bekerja, apa yang saya hasilkan itu saya pakai untuk pelayanan. Puji nama Tuhan, Tuhan izinkan saya bekerja. Akhirnya hampir 11 tahun saya bekerja dan puji Tuhan saya bisa keliling ke pulau-pulau sekitar Batam dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Nah, pada saat itu saudara yang kasih Tuhan kembali, saya bilang saya lihat ada satu teman saya udah lama 5 tahun dulu customer saya juga saudara. Akhirnya saya bilang, Pak, boleh saya ketemu Bapak? Kapan waktu Bapak ini ada waktu saya mau ketemu. Karena saya mau minta tolong Pak, bagaimana untuk partisi, saya mau tanya harganya berapa saya ini. Oh ya udah gini aja Pak James. Besok Pak James datang aja ke tempat saya ini, kantor saya. Bapak kan tahu, masih ingat kan? Iya masih ingat saja. Nah singkat cerita saya pada saat saya ke sana, dia langsung dibilang ini, oke Pak James kita masuk di kantornya kita bicara. Oke, Pak James mau bikin apa dan untuk apa? Saya bilang saya mau bikin meja untuk berjalan kudus dan saya juga mau bikin meja untuk operator, untuk taruh mixer dan multimedia dan saya juga mau bikin partisi karena saya mau bikin AC, pasang AC di sana. Oh begitu, untuk apa ini Pak James? Untuk gereja saya bilang. Oke, saya hitungin. Dia hitung-hitung, tapi sambil dia hitung, saudara, oh tinggi berapa, ini saya sebut semua. Tapi di dalam pikiran saya satu hal, saudara. Ini berapa? Ini berapa? Itulah namanya manusia, saudara. Akhirnya saya tanya ini berapa? Akhirnya singkat cerita, dia bilang, oke, partisinya berapa? Panjang berapa? Lebar berapa? Tinggi berapa? Segala semua. Oke, terus gitu saya minta untuk pintunya juga Pak ya, jangan lupa karena pintunya itu untuk orang ditutup, jadi orang bisa ngelihat. Saya minta pakai kaca, jadi supaya bisa lihat orang yang naik turunnya itu. Oke, dia bilang. Terus dia bilang pas sudah itu saya tahu, sebelumnya saya tahu dia itu orang Buddha saudara yang kasih Tuhan. Selama 5 tahun yang lalu saya kenal dia itu orang Buddha. Nah pas sudah itu saya tanya berapa Pak semuanya ini Pak. Terus dia bilang dengan saya, dia bilang Pak James semua gak usah bayar. Saya bayar semua. Saya cuma bisa menangis, saudara. Pada saat dibilang nggak bisa bayar, saya berpikir, ini bukannya murah, saudara. Akhirnya saya bilang, kenapa Bapak bisa kasih saya gratis? Itu yang pertanyaan saya pertama. Pak James, saya belum lama jadi Kristen. Saya mau memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya punya pemikiran satu hal, bahwa orang kaya belum tentu suka memberi. Tetapi satu hal yang saya belajar, orang yang mengasihi Tuhan pasti suka memberi. Pada saat itu saya cuma bisa bilang apa? Saya bilang, mari Pak, saya cuma bisa balas dengan doa. Mari, saya berdoa untuk Bapak. 1 menit saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya cuma menangis seperti anak kecil. Akhirnya saya bilang, Tuhan, akhirnya saya bisa berdoa dengan baik. Saya terus berdoa. Dia bilang, Pak James, kalau untuk Tuhan, apapun saya kerjakan juga. Sekalipun saya orang baru. Saya puji Tuhan, saya bilang, kalau misalnya dia bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Memang dia juga lihat
Selama saya kenal Pak Dim itu saya juga heran. Enggak, semuanya enggak sama. Memang saya enggak pernah promosikan. Saya tulis itu bahwa saya pendeta, saya hamba Tuhan. Enggak, saya bekerja. Tapi saya mencerminkan bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Pada saat itu saya bersyukur dengan Tuhan. Sekalipun di gereja tempat lain, saya bersyukur. Satu hal jiwanya diselamatkan. Nah, pada saat itu saya berdoa. Puji Tuhan. Udah ini. Nah setelah jadi saya bilang Tuhan, 1 minggu kemudian itu semuanya jadi, saudara yang kasih Tuhan. Pada saat udah jadi semuanya, terus saya bilang Tuhan aslinya bagaimana. Habis selesai doa fajar, saya berdoa. Saya datang ke rumahnya Ibu Isia, saya berdoa pagi itu. Saya bilang, Ibu, ayo kita berdoa untuk minta AC. Puji nama Tuhan, pada saat pagi saya berdoa. Nah siang jam 2 siang, saudara, hari yang sama tuh. Saya kaget pas buka WhatsApp, ada teman saya pernah berdoa untuk di Bali, saudara. Saya berdoa, dia mau rindu untuk memberkati saya. Saya bilang, udah nggak usah memberkati saya. Bukan saya menolak berkat. Tapi biarlah kalau misalnya kamu mau berkati, berkatilah pekerjaan Tuhan, saya bilang. Yang ada di Batam. Akhirnya saya cerita, diberkati 5 juta, terus saya bilang, Tuhan ini untuk apa? Ya itu yang kamu minta untuk AC. Saya langsung pada saat itu juga saya pergi, hari itu juga saya beli AC, saudara, dari kasih Tuhan 2. Nah pada saat itu saya bilang, AC itu listriknya gimana untuk coba, karena pada saat itu belum masuk listrik. Akhirnya puji nama Tuhan, Tuhan izinkan dua tempat dari saya itu orang Manado, saudara. Saya tahu prinsipnya orang Manado itu orang semua bersaudara. Jadi saya ngomong, saya bilang, boleh saya pinjam ini listrik? Oh silakan Pak Pendeta, silakan. Anak saya juga pendeta. Oh puji Tuhan, kita dipertemukan semua, Tuhan buka jalan. Pada saat itu akhirnya puji Tuhan, sekarang tanggal 4 kemarin betul-betul dari PLN sudah memberikan listrik. Jadi saya nggak pinjam lagi. Dan saya bersyukur dengan Tuhan. Jadi saya udah bisa pasang AC, udah ini. Nah, tapi bukan hanya sampai di situ aja, saudara. Saya lihat pergumulan demi pergumulan, tetapi satu hal yang saya belajar dengan Tuhan. Tuhan mau untuk kita melakukan segala sesuatu itu step by step, saudara. Supaya kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita semua. Dan tepat pertolongan Tuhan pada waktunya menolong kita semua. Pada saat itu saya bilang, untuk vinil, lantai dari Jakarta, saya bilang bagaimana? Ya Pak, apakah gereja yang tanggung Pak untuk pengiriman barang ini? Saya dengan tegas saya katakan, ya kami yang tanggung. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Karena seringkali banyak yang saya dengar dan saya alami, saudara. Kalau jalan hamba Tuhan jalan dengan saya selalu bilang, Pak, saya ini hamba Tuhan loh, saya mau beli ini, kasih diskon lah ini. Saya tidak pernah mau, saudara. Saya tidak pernah mau memalukan Tuhan. Kalau kita ini diizinkan Tuhan, diberkati Tuhan, pasti Tuhan cukupi semuanya. Akhirnya singkat cerita saya bilang, bagaimana jadinya ini 2,5 juta. Akhirnya saya pas tutup telepon, saya cuma bilang dengan istri saya, Shen, kita harus banyak berdoa. Saya bilang, kenapa? Ini kita harus bayar 2,5 juta. Kita udah nggak ada uang sama sekali, soalnya udah pakai semuanya untuk keperluan yang lain-lain. Akhirnya singkat cerita saya bilang, bagaimana? Ya udah berdoa 9 menit. Setelah 9 menit masuk lagi WhatsApp. Pas saudara yang kasih Tuhan ada berkat masuk. Ini ada berkat untuk renovasi gereja 2,5 juta. Tidak lebih tidak kurang, saudara. Saya tahu itu untuk pengiriman barang. Puji nama Tuhan, 2 hari yang lalu barang itu sudah dikirim dari Jakarta, saudara. Sekarang dalam perjalanan di laut, saudara. Saya bersyukur semuanya itu semua tepat pada waktu Tuhan siapin semuanya. Dan saya percaya tinggal saya tunggu untuk pemasangan vinil. Setelah saya itu baru mereka akan masang pintu untuk di tangga, dan yang seterusnya saya percaya Tuhan juga akan menyelesaikan sampai akhirnya, yaitu kursi. Dan saya percaya semuanya itu kalau Tuhan telah membuka jalan, kalau Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik dalam gereja Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan sampai pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan satu hal yang saya sadar, bahwa di tengah perjalanan kehidupan kita, Allah adalah Allah Immanuel. Dia bukannya hanya Alfa dan Omega, tetapi dia juga Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Puji nama Tuhan, ini yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, kesaksian ini. Dan saya kembalikan untuk kemuliaan, kepujian hanya bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.